Bab 1157. Kemunculan iblis api. Tapi ketika tidak ada orang, muncul warna aneh di mata tetua hitam, mencari tahu tentang Erikin. Perasaannya sedikit curiga. Sementara Erikin membuat pengaturan, ada sosok ekstra berjubah hitam di loteng istana Yunantoni. Ini adalah orang tua dengan tubuh kering dan lipatan kulit seperti kulit pohon purba, bertubuh pendek, sebagian besar tubuhnya menciut dengan jubah hitam, hanya menyisakan wajah dan tangannya yang terbuka. Saat ini, dia memegang sepotong informasi di tangannya dan membacanya dengan cermat. Erikin ini adalah master memurnikan obat yang membantu Penatua Agung menekan racun dalam tubuhnya. Kultivasi juga bagus, menguasai api biru, menyegel api hitam Veroni, tes orang yang berbakat. Mata lelaki tua kurus itu berkedip-kedip dan dia memujinya. "Bagaimana, bisakah kamu menghadapinya?" kata Yunantoni. "Aku sekarang diawasi oleh semua orang, dan tidak ada cara untuk bergerak. Kamu harus bisa menghancurkan Erikin. Lagi pula, Veron juga setengah dari muridmu." "Hehe, tentu tidak ada masalah. Bahkan jika tidak ada yang namanya Veron, aku akan mengambil tindakan dengan api biru ini." "Benda ini jurus apinya?" tanya Yunantoni dengan heran. "Tentu saja, benar-benar tidak menyangka bahwa partai Jihuoku mengumpulkan api dunia. Ternyata masih ada jenis lain yang belum kami temukan sebelumnya. Karena ini, Erikin pasti akan mati." Orang tua kurus itu tersenyum. "Kamu tidak bisa sembarangan. Meskipun anak ini baru mencapai tahap ke-7 dari fase keilahian, metodenya seharusnya sudah cukup untuk tahap ke-9 dari fase keilahian. Penatua Agung jangan khawatir." Orang tua kurus itu berkata dengan arogan dinginnya, "Aku akan mengirim bawahan fase distraksi untuk mengambil tindakan, bekerja sama dengan 3 orang dari 3 fase keilahian yang mencapai kesempurnaan yang hebat. Dia tidak akan bisa lari." "Kamu tidak melakukannya sendiri?" tanya Yunantoni tidak puas. Dia menyaksikan kematian putranya yang tragis, dan dia ingin semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada kegagalan. "Aku sendiri yang bertindak, akan ada pergerakan yang besar, dan mungkin akan disadari oleh 2 sekte lainnya, tetapi dia, orang yang terluka kerohanian, tidak bisa menjadi lawan dari bawahanku. Tetapi jika orang ini benar-benar punya keterampilan, demi jurus api itu, aku akan turun tangan sendiri." Orang tua itu percaya pada dirinya sendiri. "Kapan kamu melakukannya?" Yunantoni mengangguk. Orang tua kurus seperti dia adalah seorang kultivasi fase distraksi tingkat 3, ditambah sekumpulan orang yang kuat, bisa dikatakan sebagai jaring langit dan bumi. Kali ini Erikin pasti akan mati. Lebih cepat dan tidak akan terlambat, kita akan melakukannya hari ini." Orang tua itu mencibir. "Jangan di sekte Huoyu, kalau tidak master sekte kecil itu akan berinisiatif menggunakan kekuatan kolam Dengxian, akan sangat sulit untuk dibunuh. Jangan khawatir, dia pasti akan meninggalkan sekte Huoyu malam ini." Kata-kata percaya diri lelaki tua kurus itu membuat Yunantoni tertegun sejenak. Dia samar-samar merasa pihak lain sepertinya telah membuat beberapa pengaturan yang tidak dia ketahui. 3 jam akan berlalu dalam sekejap mata. Di aula utama, Erikin berjalan keluar ruangan dan menyapa penatua ketiga yang akan masuk. Saat ini, selain tetua hitam, Lilia Leng juga berada di pinggir, dan Erikin tidak menghentikannya. Ketiganya berjalan masuk. Misterius, ruangan ini seperti pada mulanya. Setelah tetua hitam masuk, dia melihat sekeliling dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meremehkan. "Telan pil emas di sini." Erikin mengabaikan orang ini dan memberikan instruksi kepada penatua ketiga. Penatua ketiga mengangguk, duduk bersila di posisi yang ditentukan Erikin, dan menelan pil emas. Segera, kekuatan obat yang agung berubah menjadi aura, berputar di dalam tubuhnya. Gumpalan aura hitam, diikuti oleh roh surgawi penatua ketiga, terus menyebar,
dengan aura yang kuat dan dingin yang menggigit. Area di sekitar aula langsung tertutup oleh lapisan es. Jika ada jiwa murni atau bahkan seorang murid yang baru saja masuk dan keluar dari fase keilahian, mereka akan dibekukan menjadi es oleh kekuatan ini dalam sekejap mata. Namun Erik Kin memiliki eksistensi jurus api biru, Lilia Leng merupakan kultivasi fase distraksi, dan Tetua Hitam juga memiliki caranya sendiri. Jadi mereka bertiga berdiri diam, tidak takut dengan kekuatan ini. Wow! Dan ketika roh jahat hitam di kepala penatua ketiga terisi hingga batasannya, sebuah wajah mengerikan tiba-tiba muncul di udara hitam. Dia terus berteriak, membuat suara-suara yang mempesona, dan wajahnya terus-menerus menjadi hitam berkabut, mengapung naik turun, terlihat sangat aneh. Jangan kendalikan racun api di tubuhmu, biarkan saja. Erik Kin tiba-tiba berteriak. Penatua ketiga sudah berkeringat deras, rambut dan janggutnya semua berlumuran es. Setelah mendengar kata-kata itu, dia mengertakkan gigi dan melepaskan genggaman di tangannya. Suara ledakan. Pada saat ini, atmosfer seluruh ruangan tiba-tiba berubah. Gelombang udara yang sangat panas melonjak dari tubuh penatua ketiga dan bergegas ke segala arah. Embun beku di dinding langsung meleleh dan muncul, dan batu biru di bawah kakinya juga terbakar menjadi merah, dan itu sangat panas. Di bawah aksi dua pil mujarab tingkat 8 Erik Kin dan racun api, hantu ini telah dilemahkan hingga batasannya, sama sekali tanpa perlawanan. Hantu kabut hitam di atas kepalanya menjerit dan langsung terbakar menjadi abu akibat hantaman nyala api ini. Gawat! Penatua ketiga akan tertelan oleh racun api ini. Lilia Leng berseru. Meski jiwa hantu sudah mati saat ini, tubuh penatua ketiga berwarna merah seluruhnya, seperti kepiting yang matang. Racun api memenuhi tubuhnya, membuat seluruh tubuhnya serasa terbakar. Kulitnya mulai mengering dan pecah-pecah, pakaian dan rambutnya terbakar, dan penatua ketiga terus-menerus gemetar, dan dia hampir tidak dapat mempertahankan posisi duduk bersila. Bocah ingusan, apa yang sedang kamu lamunkan? Melihat Erik Kin menyipitkan mata dan tidak bergerak, Tetua Hitam juga bersuara. Erik Kin tidak memperhatikan apa yang mereka katakan, dia menatap aliran udara di luar penatua ketiga. Jangan khawatir, iblis api yang asli belum keluar. Iblis api. Ini hanya racun pil mujarab, apakah sudah membentuk kesadaran seperti hantu iblis? Lilia Leng tercengang, dan Tetua Hitam juga mengubah wajahnya sedikit, dan matanya terbuka lebar karena cemas. Master Sekte, aku pikir orang ini akan membunuh penatua ketiga. Mungkin dia adalah agen rahasia yang dikirim oleh Yunantoni. Lebih baik membiarkan aku menggantikan dia, jika tidak maka akan terlambat. Lilia Leng mengerutkan kening dan menatap penatua ketiga yang kesakitan, tanpa memikirkannya untuk beberapa saat. Mata Tetua Hitam membeku, dan dia menyerbu langsung ke arah penatua ketiga. Jangan khawatir, biarkan aku menekan racun api untukmu. Kamu berani. Erik Kin mencibir, melangkah keluar, menamparnya, dan Tetua Hitam melakukan hal yang sama, suara hantaman. Erik Kin mundur 3 langkah, dan Tetua Hitam langsung menabrak dinding. Master Sekte, apakah kamu akan diam saja melihat penatua ketiga berubah menjadi abu? Tetua Hitam menatap Lilia Leng itu. Saat ini, kulit penatua ketiga sudah mulai berdarah, dan tubuhnya sama sekali tidak stabil, menopang tubuh dengan tangan. Lilia Leng menarik napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu mempekerjakan seseorang jika tidak mempercayainya. Jika Erik Kin membunuh penatua ketiga, aku pasti akan menyelesaikan urusan ini dengannya, tetapi sekarang, tidak ada yang bisa ganggu dia. Kamu. Tetua Hitam mendengus marah. Di aula, ada ledakan lain. Kali ini, dalam raungan marah, api merah meledak ke langit di atas kepala penatua ketiga. Nyala api ini seperti tubuh manusia, dan pada posisi kepala itu, 2 kelompok api hitam menyala seperti mata.
Sekelompok api ini sepertinya belum berkembang sepenuhnya. Hanya tubuhnya yang terlihat seperti api murni, tetapi area yang lain masih terlihat sangat keruh. Setelah muncul, ia berteriak dengan amarah seolah-olah telah terbangun, lalu menundukkan kepalanya, berniat untuk kembali ke tubuh Penatua ketiga. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.